face, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna Tinggal di kos-kosan memang jadi salah satu alternatif buat kita. Biaya murah dan juga kebebasan jadi alasan nih kenapa kita lebih enak tinggal di kos. Tapi apa jadinya kalau sebuah kos-kosan nih memberikan servis yang mantep? Halo cuy, apa kabar nih? Paupahan 2023 menceritakan kepada kita bahwa tempat kos yang nyaman dan mantap itu bener-bener ada cuy. Di film ini seorang bocah culun paling beruntung tinggal di sebuah kos-kosan yang sudahlah cuy. Langsung aja kita gaskan. Nico adalah remaja tangguh yang sedang mengejar mimpi di ibu kota. Memiliki wajah tampan, badan tegap, Nico tahu bagaimana memanfaatkan kelebihannya ini. Nico pun jadi model yang selalu ikut casting demi casting cuy. Sekali dayung, kalau bisa mah 2 pulau terlewati cuy. Kagak dapat peran, ya seenggaknya Nico dapat cewek sehat yang berbaju merah ini. Masih awal film tapi kita sudah disuguhkan olahraga malam cuy. Ya inilah Nico, anak muda Filipina yang sangat bebas, tidak terikat dan suka berpetualang. Kali ini Nico lagi mencari tempat berteduh, sebuah kos-kosan untuk ia tinggali. Dia cari lewat iklan dan menemukan sebuah rumah. Gak pakai lama Nico pun langsung datang ngecek rumah ini. Di luar nalar yang punya kos-kosan masih muda cuy. Nico pun sampai melotot. Gadis muda ini bernama Annalyn. Ini namanya agak-agak bahaya nih, ngeri kepleset gue cuy. Ya udah nggak pakai lama ya, Annalyn membawa Nico masuk ke kamar yang dia mau sewa. Nico sih suka nih dengan kamar ini, tapi harganya kemahalan cuy. Membuat Nico mundur. Ia pun mencoba menego harganya yang lebih murah lagi. Di luar nalar, Annalyn langsung mengiyakan tawarannya Nico. Bagaikan disihir cuy, Annalyn nurut aja nih sama tawaran harga yang diberikan oleh Nico. Nico seneng banget bisa dapat kos-kosan di tengah kota dengan harga yang sangat murah. Gak pakai lama, Nico pun langsung bawa barang-barangnya ke kosan ini. Nico dibantu sama temennya yang bernama Paulo. Nah, di saat lagi angkat-angkat barang, tiba-tiba Annalyn datang ke Nico dan menawarkan bantuan kepadanya. Pokoknya kalau butuh apapun, panggil aku aja ya, kata Annalyn nih. Nico mah cuma geleng-geleng kepala doang nih melihat Annalyn yang seperti ini. Singkat cerita, hari-hari berlalu. Nico kembali ikut casting demi casting, berharap akan mendapatkan pekerjaan menjadi artis ataupun ya bintang iklan lah gitu ya. Tapi ternyata Filipina nih cari kerja lagi susah cuy. Nico aja sampai geleng-geleng dia curhat ke Paulo, susah banget cuy cari kerja. Kalau kayak gini gimana gue mau makan, kata si Nico ya. Di saat hidup lagi pusing-pusingnya, si Nico malah ketemu lagi nih sama cewek berbaju hijau. Emang si Nico bener-bener pria culun paling beruntung. Berawal dari senyuman, mereka pun langsung weleo-weleo. Nah ternyata kaca kamar yang Nico sewa ini tembus pandang cuy. Kacanya bisa nembus ke kamarnya Annalyn yang ternyata seorang hyper. Annalyn pun menonton secara jelas bagaimana setiap gerakan demi gerakan senam malam yang dilakukan Nico sama si gadis sehat itu cuy. Kok jadi ngeri ya cuy? Singkat cerita, pagi pun tiba ya. Annalyn pun bangun pagi-pagi untuk memberikan sarapan buat Nico. Nico pun makin terheran-heran dengan apa yang dilakukan Annalyn. Terlalu baik juga salah ya. Apalagi Annalyn menawarkan jasa bersih-bersih kamarnya Nico. Gratis. Kagak usah bayar. Pokoknya Nico pulang kamarnya bersih. Singkat cerita, kita pun diperkenalkan pada neneknya Annalyn. Nenek ini tinggal di kamarnya Annalyn. Nenek ini sudah terbaring lemah. Jadi Annalyn pun memberikan makanan dan juga obat kepada nenek ini cuy. Annalyn juga selalu menceritakan apapun yang terjadi pada kos-kosan ini. Annalyn dengan sabar menyuapi neneknya ini cuy. Di sisi lain Nico pun kembali harus bergulat dengan kenyataan untuk mencari kerja. Paulo selalu menemani Nico dalam ikut casting kali ini cuy. Nico mulai lelah menganggur. Dia ingin cepat dapat kerja dan menjadi laki-laki yang berguna gitu cuy. Tapi walaupun dia nggak punya duit, Nico pun masih menyempatkan untuk membeli makanan untuk Annalyn. Sebuah nasi bungkus dia berikan sebagai tanda terima kasih kepadanya. Annalyn pun tersipu malu. Kedekatan antara mereka semakin hangat cuy. Annalyn juga menawarkan diri membawa baju kotornya Nico ke tukang laundry. Nico pun bener-bener seneng
merasa sangat terbantu dengan kehadirannya Annalyn. Tapi tiba-tiba wajah senang Nico berubah jadi murung saat dia menerima telepon dari pacarnya. Ternyata selama ini Nico sudah punya pacar, tapi mereka menjalani hubungan jarak jauh alias LDR. Nah, pacarnya ini sebenarnya nggak setuju dengan Nico yang kekeh mau jadi artis. Maksud pacarnya ini udah kerja yang bener aja gitu cuy. Yang penting ada duit buat makan. Tapi si Nico nggak peduli, dia tetap kekeh mau jadi artis. Dan yang membanggakannya tuh ya, tiba-tiba nih pacarnya Nico akan datang minggu depan. Makanya Nico jadi pusing banget pacarnya mau datang. Entah kenapa gitu ya, Nico ini nggak suka kalau pacarnya datang gitu ya. Pikirannya Nico ini lagi carut marut banget lah pokoknya. Dia pun mengajak Annalyn untuk main ke kamarnya. Dan di saat suasana udah santuy banget nih, udah enjoy, udah aman, tiba-tiba, monyong-monyong dah tuh bibir. Harga diri Nico runtuh saat dia yang seorang biawak tulen ditolak oleh Annalyn. Makanya di keesokan harinya Nico pun mencoba baik-baikin si Annalyn dengan memberikan sarapan dan menemaninya di dapur. Pembicaraan pun mengalir di antara mereka berdua. Annalyn menceritakan keluarganya kepada Nico. Annalyn cerita kalau sedari kecil ia tinggal dengan kakek dan neneknya. Orang tua Annalyn sudah meninggal, jadi Annalyn menemani kakek dan neneknya mengelola kos-kosan ini. Karena kondisi neneknya yang sudah sakit, makanya Annalyn lah yang warawiri mengelola kos-kosan ini cuy. Karena suasana udah cair, Nico pun gantian cerita. Ia pun menceritakan kenapa dia nggak suka kalau pacarnya dateng. Jadi Nico ini tuh disuruh menyusul pacarnya. Sedangkan Nico masih ingin berjuang sebagai calon artis yang terkenal. Untuk permohonan maafnya, Nico pun menggambarkan tato bunga mawar di tangannya Annalyn. Dan tiba-tiba kali ini Annalyn yang gantian gerak cepat. Tapi di luar nalar, si Nico malah menolak ajakannya Annalyn. Annalyn pun kesel. Dari sinilah aura-aura psikopatnya Annalyn ini mulai kelihatan cuy. Jadi ternyata Annalyn ini suka menonton gerak-gerik orang yang ngekos di sini. Banyak kaca tembus pandang yang orang tidak tahu. Hal ini ia lakukan ya demi kepuasannya Annalyn cuy. Idih, ngeri banget. Seperti biasa ya, Annalyn menceritakan apapun terjadi di kosan ini pada neneknya. Tapi ya gitu ya, si nenek cuma bisa diem doang, kagak bisa ngomong apa-apa cuy. Nah, si Annalyn ini mengira kalau Nico bener-bener cinta dengannya. Pas di malam harinya si Nico malah olahraga malam dengan wanita lain. Ya si Annalyn sakit hati banget. Nggak pakai lama di keesokan paginya Annalyn melabrak Nico. Gua kira aku satu-satunya, tapi ternyata tidak, kata Annalyn. Nico pun jadi serba salah. Dia juga nggak mengira kalau Annalyn ngiranya dia serius. Padahal Nico mah cuma lagi galau doang. Yang kasihan mah si neneknya Annalyn cuy. Malah si neneknya yang jadi pelampiasan kekesalannya Annalyn. Air yang masih panas tuh langsung dibalurin ke neneknya Annalyn cuy. Kagak pakai ampun, langsung digosok-gosok cuy. Ya si nenek mah gak bisa melawan ya. Mau gimana lagi? Annalyn ini bener-bener udah jadi psikopat ultimate cuy. Dia udah bukan Annalyn yang kita kenal. Nico udah membutakan akal pikirannya Annalyn. Kagak malam, kagak pagi, pokoknya Annalyn ngintip terus. Bener-bener, cuma Nico doang dah cuy yang ada di kepalanya Annalyn sekarang nih ya. Kan dia juga udah beres-beres kamarnya Nico nih ya. Bukannya beres-beres, Annalyn malah guling-guling cuy. Membayangkan, menghayal, Nico. Kapan lagi lu Nico disukain sama psikopat? Annalyn udah merasa memiliki Nico, dia malah merasa cemburu saat melihat Nico membawa gadis lain. Makanya cuy, Annalyn sampai nekat melakukan hal yang di luar nalar. Dia nunggu si gadis ini tuh kelar mandi, dan dia geprak tuh si gadis. Kagak ada sedih, kagak bersalah, malah tersenyum cuy. Singkat cerita di pagi ini artis idola kita semua akhirnya muncul juga cuy. Artis ini kali ini memerankan Catherine, pacarnya Nico. Bener-bener si Nico. Pacar resminya dia dah pokoknya ya. Cantik bener cuy, ya iyalah kagak ada obat lah ini mah. Nah si Catherine ini ternyata juga mempunyai tato bunga yang sama persis tinggi tangannya Annalyn. Nah loh, Nico pun datang langsung mengajak Catherine masuk. Sedangkan Annalyn sakit cuy. Annalyn langsung memperhatikan semua gerak-gerik Nico dan Catherine di kamar.
Makin cemburu dah si Annalyn. Dia nggak percaya kalau si Nico ini ternyata cuma main-main doang sama dirinya. Di saat Annalyn sakit hati, si Catherine dengan santainya masak-masak cuy di dapurnya Annalyn. Kata si Catherine, ini sebagai tanda terima kasih karena telah merawat Nico. Catherine memasak makanan yang enak banget. Tapi makanan enak ini malah jadi kagak ada rasanya cuy. Saat Catherine menceritakan yang sebenarnya. Jadi Catherine ini tuh kerja di Kanada, kerja sebagai perawat. Catherine hidup sebatang kara. Catherine percaya banget sama si Nico. Tapi ternyata Nico memang biawak tulen, tukang bohong, tukang ngibul. Selama ini Nico hidup dari duitnya Catherine cuy. Bener-bener cuy. Catherine juga nggak tahu kelakuan biawaknya Nico yang suka olahraga di kasur tiap malam. Asli ini sebenarnya Annalyn udah gregetan banget. Annalyn tuh pengen jujur sama Catherine ya. Karena bagaimanapun sesama cewek kalau digituin pasti sakit cuy. Tapi Annalyn masih bisa nahan, masih bisa sabar. Ambyar. Di air mata Annalyn udah nggak tertahan lagi. Dia sakit hati karena selalu disakiti oleh pria. Dari sinilah akhirnya terungkap masa lalunya Annalyn. Saat dia masih kecil, Annalyn sering diweleo-weleo sama kakeknya cuy. Bukannya membela Annalyn, neneknya malah memarahinya. Gokil. Nah, karena kejadian itulah Annalyn jadi mempunyai obsesi dengan pria. Makanya ia pun mengintip dan memantau. Neneknya Annalyn pun makin marah kepadanya. Akhirnya Annalyn yang udah gak tahan lagi menggeprak si nenek hingga seperti sekarang cuy. Itulah terjadi pada Annalyn yang sebenarnya. Sungguh tragis dan sangat keji apa yang terjadi pada hidupnya Annalyn. Di saat Annalyn lagi sedih, Nico sama Catherine malah asik olahraga malam. Lah ini mah makin bikin Annalyn sedih dong. Basah-basah dah tuh mata. Singkat cerita, pagi pun tiba, Catherine yang lagi nganggur dimintain tolong nih sama Annalyn untuk mengecek kondisi neneknya. Karena Catherine adalah perawat di Kanada, siapa tahu Catherine bisa membantu mengurus neneknya Annalyn. Ya udah, Catherine emang orangnya baik hati dan suka menolong, ditolong lah cuy. Tapi pas sampai sana, lah neneknya udah modar. Si Catherine pun ikutan digeprak sama Annalyn. Lagi dan lagi gak ada muka nyesel, gak ada muka sedih. Yang ada hanya muka senang dan bahagia. Catherine pun dibawa ke ruang bawah tanah. Di sore harinya Nico pun pulang. Suasana kos-kosan sepi banget cuy. Karena sama Annalyn semua orang nih udah pada diusir-usirin. Tapi si Annalyn bilangnya orang-orang nih pada keluar gitu biar si Nico gak curiga. Seperti biasa, Annalyn pun memberikan Nico servis mantap. Kali ini Nico dibikinin jus segar. Tapi di sini Nico udah mulai merasakan aura-aura yang jahat pada Annalyn. Nggak pakai lama Nico pun juga ikutan digeprak cuy. Nico pun dibawa juga ke ruang bawah tanah. Setelah beres, Annalyn pun memakai baju pengantin. Seakan-akan malam ini adalah malam pernikahannya cuy. Annalyn terlihat sangat bahagia. Hihihi. Mana pakai lipstick lagi lah cuy. Di ruang bawah tanah ini Annalyn mengungkapkan perasaannya kepada Nico. Harusnya Nico tuh memilih dia, bukan memilih gadis lain. Setelah ngomong begitu, si Nico dan Catherine pun digeprak lagi cuy, sampai pindah alam. Nah, setelah Nico sama Catherine pindah alam nih, setelah mereka udah gak ada nyawanya, Annalyn pun berdansa bersama Nico. The real tarian kematian. Singkat cerita, Annalyn pun kembali mengiklankan rumah ini dan kembali mencari mangsa baru lainnya. Film pun selesai. Paupahan 2023, sebuah film asal Filipina yang memberikan kita gambaran kehidupan di Filipina ya. Hidup bebas bahkan cenderung bablas. Si Nico yang suka olahraga malam sama berbagai betina. Dan juga Annalyn yang harus merasakan tanam paksa sama kakeknya sendiri. Hal-hal begini, hal-hal yang tabu untuk dibicarakan di tempat umum. Tapi memang inilah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat Filipina ya cuy maksudnya. Kan ini film Filipina, iya dong. Ya udah segitu dulu aja lo cerita film kali ini. Walaupun filmnya weleyo-weleyo ya, tapi gue selalu berharap nih kalian bisa mendapatkan makna positif di setiap konten yang gue sajikan. Oke, gue cabut dan dadah.